Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Jadi banyak yang diundang di acara podcast ini. Jadi ada narasumbernya, ada inspiratornya. Jadi insya Allah bisa manfaat buat halayak umum, khususnya buat umat Islam selama bulan suci Ramadan. Jadi mantengin terus, mau tahu caranya kayak gimana. Apa sih hari ini sebenarnya? Sebelum saya bicara, saya mau persilakan ke saudara-saudara saya, mereka aja yang mulai, karena ini tamu saya hari ini. Mudah-mudahan berkah. Kita langsung ke Ustadz aja kali ya. Ustadz. Udah, Ustadz, antum dulu. Iya. Udah. Ya. Ribet nih. Kapan mulainya? Mulai ya? Iya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik, Atta yang mudah-mudahan selalu Allah berkahkan hidup beliau, usaha beliau, Amin. keluarga beliau. Amin. Ada saudara kita juga Habibana, Habib Ahmad, kita doakan juga beliau sehat selalu, diberkahkan oleh Allah dunia akhirat. Jadi ini momen dimana kita ingin memberikan informasi yang sangat-sangat baik dan insya Allah bermanfaat. Apalagi di bulan Ramadan ini kita diarahkan, disunnahkan untuk mengisi dengan banyak kebaikan-kebaikan. Karena setiap kebaikan sepanjang bulan Ramadan insya Allah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kebaikan ini subhanallah terkonsep dengan begitu rapih, unik, keren, milenial banget oleh abang kita Bayi Ataul Karim. Jadi beliau membuat satu program, bukan sembarang podcast Habib ya. Iya betul. Tapi ini podcast yang membawa banyak manfaat. Nambahin pahala di bulan Ramadan kita, karena isinya semua bukan cuma tontonan tapi jadi tuntunan. Luar biasa. Tontonan yang menuntun. Karena jangan sampai di bulan Ramadan ini kita justru nonton yang gak ada tuntunannya kan. Ini keren banget. Semua guru, semua kiai, semua syekh, semua habaib hadir. Ini ada semua di Alhamdulillah. belakang gambar-gambarnya. Jadi kalau teman-teman pemirsa bingung mau cari tontonan yang bermanfaat, tayang di jam berapa, Mbak Eta? Nanti malam, setengah 8, jam 8 udah mulai. Oh, Malam. bahkan malam ya? Iya, jadi selesai kita makan, selesai buka puasa, tarawih, kita bisa nonton. Oh, Masya Allah. Ini bermanfaat banget. Di dalamnya ada ilmu, ada canda, ada berbagi pengalaman. Iya. Bahkan sepengalaman saya syuting sama beliau, nggak cuma kita berdua, tapi ada satu orang lagi yang menjadi narasumber juga, Iya benar. inspirator dengan kasus yang saling berbeda. Jadi bukan cuma nerima teori-teorinya aja, tapi kita dengar langsung dari yang punya pengalaman, Iya. dari kisah yang saling berbeda satu dengan yang lain. Dari saya mungkin itu aja, pokoknya keren, sukses, berkah. Jangan lupa tonton di channelnya beliau. Channelnya apa? Channelnya Auka Official. Auk Official. Ini tontonan yang insya Allah jadi tuntunan untuk kita semua. Amin. Mantap. Amin. Sekarang sudah saya bismillah dong. Kayaknya udah cukup yang sudah Enggak. disampaikan. Udah. Tapi saya mau berkah ini. Masya Allah. Iya, berkah itu kita kalau bagi. Jazakumullah khair buat Ustadz Zaki Mirza, buat Bayi Ataul Karim. Jadi ini programnya unik sekali. Kenapa saya katakan unik? Karena bincang-bincang agama tapi dibungkus dengan cara yang nggak biasa. Lebih ke banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan di dalamnya ini, dari ilmu-ilmu yang manfaat, juga keseharian, juga kisah-kisah inspiratif. Dan ini semua memang tujuannya semata-mata Bayi Atta lakuin buat mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena adalu alal khair kafailihi, mengajak orang kepada kebaikan itu maka dia mendapatkan pahala orang yang melakukan kebaikannya. Jadi tujuan inti dari semua ini adalah menyebarkan manfaat buat orang banyak. Jadi rugi banget kalau yang nggak nonton selama bulan Ramadan di channel YouTube-nya Bayi Atta ini, di Auka Official. Official. mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan ilmu dan keberkahan buat Amin. kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, ada berapa ustadz yang akan tampil di? Insya Allah ada 30 ustadz kurang lebih. Ada 30 ustadz kurang lebih. Ustadz yang berbeda, dan semua ustadz yang masing-masing punya kelebihan luar biasa. Saya jadi semangat banget dan bisa saya lebih dekat lagi dengan agama saya, Islam. Alhamdulillah. Dan saya insya Allah setiap hari tayang. Setiap hari tayang, dan ustadz yang berbeda-beda semua. Ada saudara saya juga, ada saudara saya ini juga ada di situ nanti insya Allah.
Ide awalnya dari mana sih? Yang gimana? Ide awal. Gak ada ide-ide sih sebenarnya niat ya. Niatnya mau jadi perbaiki diri sendiri. Gak ada niat apa-apa. Niatnya mau perbaiki diri dan mau lebih dekat lagi dengan agama kita yang gitu. Masya Allah. Supaya hidup kita ini bermanfaat untuk banyak orang. Dan di situ saya kasih pertanyaan itu bukan pertanyaan yang susah-susah. Saya tanya yang ringan-ringan gitu. Gitu supaya anak kecil juga bisa nonton, orang dewasa juga bisa nonton, orang tua juga bisa bilang sama anak, nak nonton itu bermanfaat. Nggak ada serius-seriusnya. Jadi pertanyaannya ringan-ringan gitu. Ustadz, ini kan terobosan baru ya bisa dibilang. Iya. Biasa kan Ustadz TV gitu kan. Betul. Nah sekarang channel YouTube. Seberapa efektif Ustadz? Sebenarnya banyak ya, podcast tuh udah seliweran di semua banyak channel. Tapi tadi yang jadi tuntunan tuh masih minim banget. Nah ini satu formulasi yang cukup cerdas tapi bermanfaat karena minimal dakwah itu bisa kita sisipkan di tengah ombak entertain yang semakin dahsyat ini. Jadi banyak berita viral justru yang tidak mengedukasi masyarakat terutama anak-anak. Tadi beliau sampaikan ini boleh ditonton oleh umur berapapun. Iya, benar, benar Dari sekali. mulai anak kecil, ABG sampai yang udah tua itu bisa nonton. Karena kemasannya memang menarik banget. Seperti apa? Makanya nonton nanti Ya langsung. makanya kan penasaran kan nonton aja gitu. Mudah-mudahan ini jadi satu podcast religi yang mengawali dunia entertain dengan penuh manfaat karena belum ada Terobosan baru Ustaz ya? terobosan baru. Masya Allah. Dan settingan tempatnya juga mewah ya. Jadi nggak kalah lah dengan siaran langsung di TV-TV nasional. Tapi aku gak ada niat mau kalahin mereka. Aku sih fokus ke diri saya sendiri aja. Di sini gak ada niat mau jelekin orang atau mau rendahin orang. Niatnya di sini kita belajar Betul. lebih dekat lagi dengan agama. Atau mungkin ada bocoran nggak? Ada hal menarik apa yang didapat nanti mungkin Di dari podcast ke-30 tadi itu mungkin apa sih yang Ata temukan yang mau Banyak banget dapat hal-hal yang menarik. Banyak orang yang udah bertato-tato, udah orangnya yang nggak sadar diri, akhirnya dia tobat, dia balik lagi, dia udah hijrah, dia udah baik, udah tobat. Itu saya belajar dari dia. Padahal dia orangnya keras kepala awalnya, tapi akhirnya dia mikir saya bisa berubah, saya mau tobat ini. Jadi dari situ saya belajar, alhamdulillah semua orang itu bisa berubah sebenarnya. Yang penting ada niat mau berubah. Betul. Untuk pemilihan ustadz sendiri gimana? susah sih nyari 30 Iya. Kalau bilang susah sih nggak susah karena kita niat. Kalau kita udah niat dengan tulus, nggak ada yang susah di sini. Balik lagi ke niat kita. Tapi kalau kita niat yang kita mau jadi terkenal, itu mungkin susah. Kalau kita niat yang kita mau belajar, mau dekat dengan agama, itu gampang menurut saya. Betul. Jadi saya jadi ingat perkataan guru saya Habib Umar bin Hafid. Beliau pernah bilang, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan, hayya Allahu lahu asbabah." Ketika seseorang itu Allah hendaki kebaikan untuk dia lakukan, maka Allah akan siapkan semua media untuk dia bisa mengerjakan kebaikan itu. Ya. Jadi kalau dibilang susah, saya rasa nggak susah. Yang penting, baik tadi udah bilang niatnya ada, nanti Allah siapin semua kebutuhannya untuk mengerjakan kebaikan Iya. itu. Dan alhamdulillah mudah ya. Ya mudah banget. Walaupun nih ada bocoran sedikit, waktu bareng sama saya tuh masih kaku-kaku gitu sih. Masih kaku. Kamu ini episode berapa, Guru? Pertama sebenarnya. Pertama sih. Sebenarnya syuting pertama sama saudara saya, jujur saya bicaranya begini. Apa bahasanya teh coba? Kayak kanebo kering ya. Kayak lebih parah. Kanebo yang nggak dipakai udah berapa tahun gitu. Bentar, lu. Ustadz waktu syuting berapa jam? Aneh cepet Syutingnya aja? Syutingnya nggak sampai 1 jam Kalau kok. saya seharian. Oh, alhamdulillah pas nggak. Iya, alhamdulillah pas nggak kena di saya gitu. Katanya saudara, nggak bercanda. Jadi gini, di hidup kita ini setiap hari kita belajar. Betul. Yang penting kita punya jiwa, kita mau belajar. Betul. Kalau salah, dari salah itu kita belajar. Jangan bilang saya nggak salah. Jangan bilang saya udah tahu semua. Kita setiap hari itu sebenarnya belajar. Hal agama, hal dunia, semua kita belajar. Jadi jangan sosok bilang, oh saya udah tahu nggak perlu belajar. Itu salah sebenarnya. Kita harus ada jiwa belajar terus. Itu penyebabnya kenapa Bang Atta bisa sampai lama dengan Ustadz selama syutingnya? Oke. Waktunya kenapa gitu? Oke, kalau pertama kali hadap kamera. Iya. Pertama kali hadap kamera, yang kedua udah kenal baik, udah kenal 10 tahun lebih, dan rasanya kalau diwawancara, ini kalau saya jadi host atau saya bicara kayak gak pede aja gitu, karena udah saudara, udah tahu semua gitu, udah sering sharing-sharing. Tapi alhamdulillah sekarang bukan saya bilang saya sempurna, tapi udah lebih baik dikit. Mudah-mudahan bisa jadi lebih baik lagi ya. Ata mungkin bisa kasih sedikit bocoran siapa aja mungkin beberapa Ya, disebut nama-nama Ustadz aja, yang nama Ustadz Iya, aja. ini saya nggak apa-apa, saya langsung nyamperin.
Permisi ya. Boleh kalian juga dekat-dekat gak apa-apa. Alhamdulillah ada Ustadz Abi Maki, ada Kang Rashid, ada Ustazah Kotrunada, ada Ustazah Lulung, ada Ustadz Azinastion, Ustadz Dedi Sulaiman, Ustadz Kashif, Ustadz Sam, Ustadz Jumahrudin, Ustadz Ahmad Al-Misri, Ustadz Amir, Syekh Hussein. Ini saudara saya langsung. Kok ada 2? Oh, foto ya. Jadi ada Ustadz Khalil Nafis, Ustadz Fahmi, Syekh Muhammad Jabir, Ustadz Ahmad Al-Kaf, ada Ustadz Solmed, Habib Nabil, ada Ustadz Yati Priyati, Ustadz Solmed, Ustadz Yusuf Mansur. Kok 2 lagi? Oh iya, foto. Ada Ustadz Abdul Somad. Udah. Ini perpaduan Ustadz Abdul Somad. Iya. Ini perpaduan Abdul Somad dan Solmed. Iya. Dan ada saudara saya Ustadz Ahmad Khan juga. Alhamdulillah berkah banget. Izin ya. Dapat bayaran nggak nih, Tat? Kenapa? Ya, Ustadz dapat bayaran nggak nih? Kalau sama beliau mah nggak usah pakai tanya begitu. Iya. Semua kita kemari dunia akhirat pokoknya. Iya. Dan saya subhanallah baru ini ada satu studio podcast. Ini YouTube loh, bukan TV besar. Iya. Tapi setup tempatnya. Jadi beliau ini sangat menghargai nilai-nilai keislaman supaya podcast religi itu nggak dianggap sebelah mata lah ya. Selama ini mungkin kan podcast religi ya seadanya aja. Tapi ini dibikin sebegitu sebegitu mewah supaya yang nonton pun punya kesan, oh Islam tuh bener-bener keren gitu ya. Nggak sembarang bikin podcast. Bahkan timnya pun kita udah kayak syuting di TV internasional lah pokoknya. Gitu. Kameranya yang gede semua gitu kan. Iya, jangan nanya nama TV ya. Artinya ini pelajaran buat saya, buat beliau, buat teman-teman yang lain. Kalau beliau kan memang alhamdulillah sebagai pengusaha, Allah titip rezeki yang dilebihkan, tapi dipakainya pun juga untuk kebaikan. Iya. Gitu. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi rumah kita bersama, podcast kita bareng, sehingga kebaikan bisa banyak dinikmati oleh masyarakat melalui channel ini. Dan mudah-mudahan bisa setiap tahun. Ya Rabbana. Dan kalau bisa jangan cuma setiap tahun. Iya. Itu kalau untuk hari-hari biasa kita pakai untuk Jumat Berkah. Jumat Berkah. Iya, setiap Jumat Berkah ada insya Allah nanti gitu. Oke. Kayaknya ayo kita potong. Pakai aja. Tahun dong. Enggak, aku udah pakai. Ayo udah. Banyak ya. Enggak, saya enggak. Ustadz Zaki yang senior. Enggak, antum. Jangan. Gini aja, yang paling tua aja, yang paling tua. Oh gitu. Paling tua saya, Pak. Paling tua dan istrinya paling banyak. Sekarang yang enak ada yang muda kita suruh-suruh yang muda. Oh iya. Oh gini aja, kita pegang bareng-bareng aja ya. Ayo. Pegang Iya, bareng-bareng, betul. pegang bareng-bareng aja. Betul. Mana itu? Oh iya ini. Ya. Silakan. Ayo, Saya bagian nyanggapin. Enggak semuanya Enggak, ya. saya bagian Ya, nyanggapin. bismillahirrahmanirrahim. Ini sama daunnya juga nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mudah-mudahan berkah. Barakallah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini boleh Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Gak apa-apa ini enggak? Gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Yang penting suapin dulu, cari berkah dulu. Jangan enggak. Karena kalau mau cari berkah gak harus ada lauknya, yang penting ikhlas Kalau memberi. itu namanya cari lauk. Iya, cari lauk. Bukan cari berkah. Asal jangan cari muka. Kayaknya suapin enak kalau sama yang udang tuh. Oh gitu. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Berkah. Insyaallah. Ya, untuk Ustaz Ahmad Khan sekarang. Ya. Bismillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah berkah Kayaknya banget. kalau kita dong suapin nggak Abdul kayak. Iya. Tapi Disuapin kan? dikit aja dikit. Yang penting berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam goreng enak itu. Mau satu suap apa mau langsung dua suap? Satu salah. Satu suap. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sambal juga itu. Iya. Kita doain mudah-mudahan berkah, sehat gitu. Amin. Terus Panjang kontennya umur. juga bawa manfaat. Insyaallah. Gitu ya. Terus juga kalau Apa makan ya? Bismillah, Masya Allah, Barakallah. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi hadza syahri Sya'ban wa balikna Ramadan wa aina 'ala siyam wal qiyam wa sadaqah wa tilawatil Qur'an wal birru wal ihsan wa itqu min niran wa lakal qadri wal ghufran. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Saya berterima kasih banyak. Berterima kasih banyak. Allah yang membalas kebaikan kalian. Teman saya selama ini luar biasa. Aduh, pokoknya cuma saya bisa bilang terima kasih banyak. Penting lancar, berkah, istiqomah dalam kebaikan. Amin. Itu close dulu di. Tetapi ini juga bisa dinikmatin oleh orang-orang di luar Islam. Kenapa? Karena banyak kisah-kisah inspiratif juga. Karena menghadirkan para inspirator yang bisa memberi motivasi buat kehidupan kita sehari-hari. Jadi banyak yang diundang di acara podcast ini. Jadi ada narasumbernya, ada inspiratornya. Jadi insya Allah bisa manfaat buat halayak umum, khususnya buat umat Islam selama bulan suci Ramadan. Jadi mantengin terus, mau tahu caranya kayak gimana, seperti apa keseruannya. Jangan sampai nggak nonton ya. Insya Allah. Ini nonton aja insya Allah bermanfaat. Bang Atta, podcast ini kan boleh dibilang mengundang banyak. Apa ini sekaligus memberi memasukkan ilmu juga buat Bang Atta secara Ilmu pribadi? yang luar biasa, banyak banget hal-hal yang saya sebelumnya belum tahu, atau mungkin saya lupa, mungkin nggak saya sadar, alhamdulillah yang jadi sadar dan alhamdulillah yang tahu dan saya pakai alhamdulillah langsung. Banyak banget pokoknya yang saya belajar. Alhamdulillah ilmu yang besar banyak. Dan Bay Atta ini dulunya pertama saya ketemu 10 tahun yang lalu. Beliau ini masih polos, masih kecil waktu itu. Ya, saya pertama Baru kenal- merangkak tuh. Iya, saya pertama kenal sama abahnya, sama Pak Masud. Dan beliau ini banyak belajar sosialisasi ketika ketemu orang, muamalah, dari segi akhlaknya juga luar biasa gitu. Jadi saya katakan beliau ini ngajakin dakwah juga bukan cuma sekedar menyampaikan dengan lisan, tapi juga lebih ke mencontohkan juga dari segi attitude-nya, dari segi akhlaknya. Kan Bang Atta, ini kan Islam di Indonesia berbeda dengan Islam di asal nggak negara. cuma Islam di mana Islam. Artinya Budayanya. budayanya. Iya. Gimana menanggapinya? Menyesuaikan dirinya. Gampang sih, yang penting kita bawa budaya kita sendiri, jangan bawa ke ini budaya saya jangan bawa ke negeri orang. Budaya saya biar di situ aja, Pak. Pakai di situ, jangan bawa di sini. Saya datang di negeri ini, saya harus ikutan budaya sini. Saya anak orang baik, saya nggak mau bawa budaya saya di sini. Kecuali kalau saya bawa agama saya di sini, agama saya Islam itu bagus. Tapi bawa budaya yang negara itu nggak boleh bawa. Pakai budaya Indonesia dong, nggak boleh pakai budaya sana. Kalau mau pakai sana aja pergi ke kampung lagi. Ya serius. Kalau ada yang bawa budaya di sini, orang yang banyak kan orang luar negeri datang ke Indonesia bilangnya begini, di negara kita begini loh, di negara kita begini loh. Apa yang dikasih tahu? Kalau mau pakai di negara sendiri, jangan kasih tahu di sini. Datang di negeri orang pakai budaya mereka. Tapi nggak ada kesulitan. Kalau kita niatnya mau, bisa gampang kok. Nggak ada sulit kok, nggak ada yang sulit. Yang penting kita niatnya mau dan kita tahu kita datang di negeri orang, kita nggak boleh bilang, saya nggak bisa, saya nggak mau, harus bisa. Kalau nggak bisa balik aja. Oke, terakhir mungkin di momen Ramadan yang 1443 Hijriah ini, apa yang belum auranya tuh, suasananya kan yang pengen diambil gitu. Karena kan 2 tahun yang lalu kan masa pandemi. Baik, kalau saya melihat di balik inspirasi program ini itu ada keluarga beliau, istri yang solehah, dan yang pasti tim kerja ini yang nggak boleh kita lupakan ya. Dan ada Bang Rifai, ada Bang Hardi, ini kan satu tim yang menurut saya ke depan setelah ini tayang nanti akan ada inspirasi berikutnya. Karena bukan hanya sekedar mereka yang hebat, tapi bagaimana seorang Attaul Karim ini menganggap orang yang bekerja di sini itu sebagai keluarga. Itu yang bikin nyaman, sehingga semua ide dan kreasi itu bisa terus dikembangkan, mudah-mudahan semakin luas dan semakin dapat. Ustaz, terima kasih banyak. Saudaraku, terima kasih banyak. Mudah-mudahan berkah buat kita semua. Amin. Ya. Amin. Saya lanjut ya. Ucapin itu dulu dong, selamat menjalankan ibadah Greeting puasa. buat puasa. Dari sini. Bareng-bareng aja. Bareng-bareng aja. Kami. Kamera 1, 2, 3. Ya, mulai dari Bang Atta dulu. Iya, saya bilang sama masyarakat Indonesia, selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa ini bawa berkah buat kita semua. Kemarin-kemarin yang dapat ujian, alhamdulillah kita hampir udah lulus. Dan kalau bisa pas lagi ujian harus ucap yang baik, harus yang kata yang baik. Karena kalau apapun kita ucap itu akan jadi lebih baik jaga ucapan. Ramadan Karim, Ramadan bulan yang penuh dengan kemuliaan. Mudah-mudahan Ramadan ini bukan Ramadan terakhir buat kita,
banyak kemuliaan yang bisa kita raih, sehingga kemuliaan itu terus ada di samping kita sampai ketemu bulan Ramadan di tahun depan, insya Allah. Masya Allah. Jadi kan Ramadan ini Ramadan yang terakhir. Karena kalau kita mau khusyuk ibadah di bulan suci Ramadan, harus jadi Ramadan ini Ramadan yang terakhir, seolah kita nggak ketemu Ramadan tahun yang akan datang. Biar kita bisa mengambil semua rahmat, ampunan, dan semua pembebasan api neraka, dan juga karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan puasa kita semangat, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagus banget, tadi saya mau bilang ini tapi saya nggak tahu maksudnya tersebut gimana. Pasti saya mau bilang ini tadi, tapi nggak tahu.